Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan untuk tugas screen record. Untuk tugasnya sudah dibagi, yaitu yang beranggota Putri Nur Fauziah, Dida Farida, Anissa Putri Wijaya, dan Wieni Fazrina Jauzah. Nama saya Putri Nur Fauziah dengan NIM 1463. Di sini saya akan menjelaskan pengertian merek. Pengertian merek. Merek adalah nama istilah, tanda simbol, atau desain, atau kombinasi semuanya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa dari suatu penjual atau sekelompok penjual dan untuk membedakannya dari produk pesaing. Di sini ada contoh pengertian dari merek itu, contohnya itu seperti Adidas, Samsung, dan Toyota. Itu tuh termasuk yang dikenal secara global. Adidas itu terkait dengan produk olahraga atau gaya hidup. Nah, Samsung ini dikenal dalam industri teknologi, dan sementara Toyota itu dikenal sebagai kayak seperti produsen mobil. Sekarang fungsi merek. Fungsi merek yang pertama itu membangun kesadaran merek, yang kedua itu menciptakan koneksi emosional, yang ketiga itu pembela produk, yang keempat menciptakan kredibilitas dan kepercayaan, dan yang terakhir memotivasi pembeli. Contohnya itu seperti merek Rolex memberikan jaminan kualitas dan status. Sementara merek seperti Amazon dikenal untuk kenyamanan dan kepercayaan dalam belanja online. Manfaat merek. Manfaat itu termasuk meningkatkan kesadaran konsumen, memudahkan pemilihan produk, memberikan jaminan kualitas, menciptakan loyalitas pelanggan, dan memungkinkan perusahaan menetapkan harga yang lebih tinggi. Contohnya itu merek Apple sering kali kita jadikan faktor utama dalam keputusan pembelian karena reputasi inovatif dan kualitas produknya itu bagus mungkin. Dan di sini ada ruang lingkup penetapan merek. Itu melibatkan keputusan terkait elemen-elemen seperti nama merek, kayak logo, slogan, warna, desain kemasan, dan asosiasi merek. Kayak contohnya ketika perusahaan merencanakan merek yang baru, merek harus mempertimbangkan bagaimana nama tersebut mencerminkan nilai produk, bagaimana desain logo dapat menarik target pasar, dan bagaimana warna kemasan dapat membedakan produk dari pesaing yang lain. Definisi ekuitas merek. Ekuitas merek itu seperti brand equality, adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Ekuitas merek dapat tercermin dalam cara konsumen berpikir, merasa, dan bertindak dalam hubungan dengan merek, dan juga harga, pangsa pasar, dan probabilitas yang diberikan merek di perusahaan. Misalnya itu, apakah konsumen mengaitkan merek tersebut dengan kualitas tinggi, keandalan, atau citra yang positif. Ekuitas merek mencakup persepsi dan asosiasi positif yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian, membangun loyalitas pelanggan. Perkenalkan, nama saya Wieni Fazrina Jauzah dengan NIM 22416261201459 dari kelas MN22F. Di sini saya dari kelompok 7 bab 9 akan mempresentasikan yang berjudul menciptakan ekuitas merek. Yang pertama ada model ekuitas merek. Penilaian aset merek dikembangkan oleh agen periklanan Young and Rubicam. Ada 5 komponen atau pilar kunci dari ekuitas merek. Yang pertama ada diferensi, mengukur tingkat sejauh mana merek dianggap berbeda dari merek lainnya. Yang kedua, energi, mengukur arti momentum merek. Yang ketiga,
Relevansi mengukur cakupan daya tarik merek. Yang keempat, harga diri atau esteem mengukur beberapa baik merek dihargai dan dihormati. Dan yang terakhir, pengetahuan mengukur kadar keakraban dan keintiman konsumen dengan merek. Dan selanjutnya ada brand. Konsultan riset pemasaran Millward Brown mengembangkan model kekuatan merek atau yang biasa disebut brand, di mana pada intinya terdapat piramid brand dynamics. Menurut model ini, pembangunan merek mengikuti sederet langkah yang berurutan, masing-masing bergantung pada keberhasilan pencapaian. Dan selanjutnya ada model Eker. Mantan profesor pemasaran dari UC Berkeley, David Eker memandang ekuitas merek sebagai kesadaran merek, loyalitas merek, dan asosiasi merek yang bersama-sama menambah atau mengurangi nilai yang diberikan sebuah produk atau jasa. Dan selanjutnya ada model resonansi merek. Model resonansi merek juga memandang pembangunan merek sebagai sederet langkah yang menapak naik dari bawah ke atas. Yang pertama itu ada memastikan teridentifikasinya merek oleh pelanggan dan memastikan asosiasi merek. Yang kedua, memastikan tertanamnya arti merek secara total dalam pikiran. Yang ketiga, mendapatkan respon pelanggan yang tepat dalam hubungannya. Dan yang terakhir, mengubah respon merek untuk menciptakan hubungan loyalitas yang intens dan aktif antara pelanggan dan merek. Dan yang selanjutnya itu ada membangun ekuitas merek. Ekuitas merek dapat dibangun dengan menciptakan struktur pengetahuan merek yang tepat untuk konsumen yang tepat. Yang pertama itu ada pilihan awal untuk elemen atau identitas merek yang membangun merek, nama merek, URL, logo, lambang. Dan yang kedua ada produk dan jasa serta semua kegiatan pemasaran dan program pemasaran. Dan yang terakhir, asosiasi lain yang diberikan secara tidak langsung ke merek dengan menghubungkan merek tersebut dengan beberapa entitas lain, orang, tempat, atau barang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dida Farida dengan NIM 2241 6261 201143. Di sini saya akan menjelaskan tentang menciptakan ekuitas merek. Jadi di sini yang pertama ada model resonansi merek. Model resonansi merek juga memandang pembangunan merek sebagai sederet langkah yang menampak naik dari bawah ke atas. Yaitu yang pertama ada memastikan teridentifikasinya merek oleh pelanggan dan memastikan asosiasi merek dalam pikiran pelanggan dengan satu kelas produk atau kebutuhan pelanggan tertentu. Yang kedua ada memastikan tertanamnya arti merek secara total dalam pikiran pelanggan dengan mengaitkan sejumlah asosiasi merek yang nyata dan tidak nyata secara strategis. Dan yang ketiga ada mendapatkan respon pelanggan yang tepat dalam hubungannya dengan penilaian dan perasaan terkait dengan merek. Dan yang terakhir ada mengubah respon merek untuk menciptakan hubungan loyalitas yang intens dan aktif antara pelanggan dan merek. Jadi intinya resonansi merek itu menggambarkan tingkat teridentifikasi yang dimiliki pelanggan dengan merek dan jumlah dan sejauh mana pelanggan merasa bahwa mereka selaras dengan merek. Contohnya di sini ada Harley Davidson dan Apple. Di sini yang kedua ada membangun ekuitas merek. Yaitu ekuitas merek dapat dibangun dengan menciptakan struktur pengetahuan merek yang tepat untuk konsumen yang tepat. Proses ini bergantung pada semua kontak yang berhubungan dengan merek, baik dilakukan oleh pemasar maupun bukan. Berdasarkan perspektif manajemen pemasaran, terdapat 3 komponen penggerak ekuitas merek, yaitu yang pertama di sini ada pilihan awal untuk elemen atau identitas merek yang membentuk merek, yaitu nama merek, URL, logo, lambang, karakter, juru bicara, slogan, lagu, kemasan, dan papan iklan. Dan yang kedua ada produk dan jasa serta semua kegiatan pemasaran dan program pemasaran pendukung yang menyertainya. Dan yang terakhir ada asosiasi lain yang diberikan secara tidak langsung ke merek dengan menghubungkan merek tersebut dengan beberapa ekuitas lain,
yaitu orang, tempat, atau barang. Jadi di sini contohnya ada Indomie. Indomie sendiri itu dikenal karena memiliki kualitas produk yang konsisten, di mana rasa dan teksturnya telah menjadi standar bagi banyak konsumen. Gitu. Yang ketiga ada elemen merek. Elemen merek sendiri yaitu adalah aspek nyata dari suatu merek yang berhubungan dengan pelanggan. Elemen-elemen ini membedakan satu merek dari merek lainnya dan memberikan simbol yang dapat dikenali yang mewakili perusahaan atau produk. Menciptakan desain yang secara efektif menggabungkan elemen-elemen ini dapat meletakkan dasar bagi identitas merek yang kuat, menjadikannya menarik dan berkesan bagi konsumen. Di sini ada kriteria pilihan elemen merek, yaitu yang pertama dapat diingat, yang kedua berarti, yang ketiga dapat disukai, yang keempat dapat ditransfer, yang kelima dapat disesuaikan, dan yang terakhir dapat dilindungi. Jadi elemen merek itu intinya kita sebagai produsen atau sebagai pengusaha harus memiliki ciri khas masing-masing. Contohnya tuh ada Le Mineral sama Aqua. Le Mineral itu kan ada manis-manisnya sehingga para konsumen dapat mengingat bahwa Le Mineral itu rasanya ada manis-manisnya. Jadi gitu. Dan yang terakhir ada merancang pemasaran holistik, yaitu pelanggan mengenal merek dengan kontak merek 3 tema baru pemasaran holistik, yaitu yang pertama ada personalisasi atau experience marketing pemasaran satu-satu. Yang kedua ada integrasi atau integrated marketing. Dan yang terakhir ada internalisasi atau karyawan dan mitra paham merek kita. Jadi contohnya tuh kayak Starbucks. Dia dinilai bagus dalam pemasaran karena pelanggannya menerima pesanan mereka dengan nama mereka sendiri di cup minumannya itu. Selain itu juga Starbucks memainkan peran dalam pemasaran sosial karena menggunakan cup yang dapat terurai secara hayati, jadi bukan yang terbuat dari plastik itu. Oke, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang mengangkat asosiasi sekunder. Asosiasi merek sekunder ini dapat menghubungkan merek dengan sumber-sumber seperti perusahaan itu sendiri melalui strategi penetapan merek dengan negara atau wilayah geografis lain melalui identifikasi asal produk dan dengan saluran distribusi melalui strategi saluran. Begitu pula dengan merek lain, bisa melalui bahan atau pemerakan bersama. Terus selanjutnya karakter melalui lisensi, selanjutnya ada juru bicara melalui sponsoran, selanjutnya ada acara olahraga atau budaya melalui kegiatan sponsor, dan atau beberapa sumber pihak ketiga lain melalui penghargaan atau pemesan. Jadi kesimpulannya dari mengangkat asosiasi sekunder ini, sebelum kita membeli suatu produk, pastikan kita mengenal terlebih dahulu si produk ini sebelum kita membelinya. Jadi intinya kayak pemasar itu atau produsen itu harus memiliki berbagai pilihan yang tersedia bagi mereka untuk memfasilitasi proses pinjam modal. Pilihan ini adalah asosiasi dengan perusahaan, negara, dan saluran distribusi. Contoh misalkan, siapa yang nggak kenal namanya Apple? Apple kan bukan hanya handphone kan. Apple tuh mengeluarkan kayak MacBook, iPad, smartwatch kayak gitu kan. Jadi nggak melulu produk Apple tuh HP gitu. Yang kita kenal tuh mungkin kayak Apple tuh cuma HP doang gitu.
Selanjutnya yaitu ada pengukuran brand ekuitas. Pengukuran ekuitas merek dapat melibatkan beberapa dimensi yang mencerminkan kekuatan dan nilai suatu merek. Berikut adalah beberapa aspek yang dapat diukur. Yang pertama ada kesadaran merek. Kesadaran merek itu jadi kita sebagai calon pembeli itu eh, untuk mengenal terlebih dahulu pada produk tersebut, mengetahuinya dan mengingat sebuah merek ini itu merupakan kategori produk apa gitu. Terus yang kedua ada persepsi persepsi merek. Persepsi merek yaitu adalah persepsi merek itu adalah kayak eh, kita membeli barang misalkan ya, membeli barang. Nah, kita tuh bergantung pada kemampuan si barang ini, jadi bisa memuaskan eh, atau apa namanya memuaskan si kebutuhan calon pembeli ini yang dibutuhkannya. Yang ketiga ada kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan. Jadi kita membeli sebuah produk, pasti kan ada kepuasan dong. Kalau misalkan dia bagus, dia nggak ada cacatnya, pasti kita senang dong. Kalau misalkan ada cacatnya kan pasti kan kita kayak kecewa ataupun gak bakal mau beli lagi kan. Terus yang keempat ada loyalitas pelanggan. Yang kelima ada asosiasi merek. Asosiasi merek itu seperti yang tadi. Jadi sebelumnya itu kita sudah mengenal terlebih dahulu si merek tersebut. Terus yang keenam ada pangsa pasar. Pangsa pasar ini itu tuh kayak dari si produsen kayak dari hasil penjualannya gitu, hasil penjualannya gitu. Terus itu tujuh respon pemasaran. Jadi respon pemasaran itu jadi kita setelah kita menjual produk ini, kita juga harus tahu respon pembeli atau respon yang konsumen kita tuh responnya gimana, baik atau enggak. Jadi kan kita tuh kalau misalkan mengeluarkan produk yang misalkan responnya itu kurang baik di masyarakat gitu kan pasti kita nih bakal cari produk yang lain gitu. Terus yang kedelapan ada nilai merek. Selanjutnya ada pengelolaan ekuitas merek. Yang pertama ada pemahaman pasar. Pemahaman pasar itu kita memahami target pasar, kebutuhan pelanggan, dan persaingan untuk menyusun strategi yang sesuai. Jadi dalam pemahaman pasar ini, jadi kita harus uh, ke harus ke lapangan aja lebih dahulu. Jadi apa yang menjadi target pasar kita, apa yang dibutuhkan oleh pelanggan, terus persaingan untuk menyusun strategi. Jadi agar menyusun strategi ini itu agar produk kita terus terjual. Terus yang kedua ada diferensiasi, menonjolkan keunikan dan nilai tambah merek kita sebagai produsen agar dapat dibedakan dari pesaing. Jadi misalkan kita mengeluarkan sebuah produk A, kalau kita mengeluarkan produk A, terus yang pesaing kita B. Ini tuh produknya sama-sama ya, misalkan produknya sama, tapi kemungkinan kalau misalkan dari pesaing itu bentuknya sama, berarti usahakan dari produk yang kita jual ini mempunyai keunikan atau mempunyai ciri khas ciri khas tersendiri. Jadi agar tuh pembeli oh ini beda gitu dari yang lain. Terus yang ketiga ada komunikasi efektif. Komunikasi efektif ini mengembangkan kampanye pemasaran yang kuat untuk menyampaikan pesan merek dengan jelas dan menarik. Jadi komunikasi dalam pemasaran itu sangat harus dibutuhkan sih ya, harus aktif gitu kan. Jadi kalau misalkan kita membuat produk terus kita menjelaskannya produk ini apa, terus pelanggan bingung, kan kita juga kan bingung
produk dan layanan. Menjaga atau meningkatkan kualitas produk atau layanan agar konsisten dengan citra merek yang diinginkan. Jadi, salah satu yang terpenting, kualitas itu paling terpenting karena sebuah produk gak ada kualitas, jadi gak bakal jadi uh, terjual gitu kan di masyarakat. Jadi kita harus menjaga gitu kan, harus menjaga dan meningkatkan kualitas produk tersebut. Yang kelima ada kemitraan strategis, membangun kemitraan yang mendukung citra dan nilai merek kita. Jadi kita misalkan sebagai sebuah produk, kita harus membangun supaya produk ini mempunyai citra yang baik di masyarakat. Yang keenam ada pemantauan dan respon cepat. Yaitu terus memantau kita sebagai produsen, respon pelanggan dan tren pasar dan merespon dengan cepat terhadap perubahan atau isu yang dapat mempengaruhi merek. Jadi misal gini, jadi kita tuh setelah kita menjual sebuah produk, kita harus terus memantau agar produk kita yang kita jual ini respon di masyarakat tuh gimana sih gitu kan. Jadi misalkan sekarang kan banyak yang viral-viral gitu kan, banyak. Jadi kita tuh biar gak ketinggalan zaman atau ketinggalan tren gitu. Jadi kita harus terus memantau respon masyarakat terhadap produk kita. Terus yang ketujuh ada inovasi berkelanjutan. Terus-menerus berinovasi untuk tetap relevan dan memenuhi ekspektasi pelanggan yang berkembang. Jadi kita mempunyai produk. Nah, produk kita tuh itu aja gitu. Jadi nggak ada inovasinya, nggak ada pembaruan lagi, nggak ada pembaruannya. Jadi misalkan bentuk kotak terus nggak mungkin kan. Jadi kita harus berinovasi, misalkan bisa menjadi segitiga atau menjadi apa gitu. Yang kedelapan ada penguatan loyalitas pelanggan, membangun program loyalitas dan layanan pelanggan yang memperkuat hubungan dengan konsumen. Ini juga sangat penting, sama kayak komunikasi. Yang kesembilan, yang terakhir ada pengelolaan ekuitas merek adalah upaya jangka panjang dan memerlukan konsistensi serta adaptasi terhadap perubahan pasar. Jadi selanjutnya yaitu ada strategi penetapan merek. Yang pertama ada mengembangkan elemen baru untuk produk baru. Jadi kita kalau misalkan mau mengeluarkan produk baru, jadi kita harus mengembangkan elemen pada produk yang akan kita publikasikan atau kita tunjukkan. Yang kedua ada menerapkan beberapa elemen merek yang sudah ada atau brand extension. Yang pertama ada perluasan lini. Perluasan lini itu strategi yang digunakan perusahaan pada saat mengeluarkan produk baru dengan merek yang sama dalam produk kategori usaha yang sama. Terus yang kedua itu ada perluasan merek. Perluasan merek ini jadi kayak perusahaan tetap memakai produk yang lama, tapi masuki kategori yang sama sekali berbeda dari yang misalkan kayak gini. Jadi kalau perusahaan kategori itu, jadi kita masih pakai produk yang lama, tapi kita ada bedanya untuk dari yang dilayani oleh merek yang baru ini. Terus yang ketiga ada menggunakan kombinasi elemen merek baru dan yang sudah ada sub-brand. Yang selanjutnya ada keputusan penetapan merek. Yang pertama ada nama individu, yaitu keuntungan utama strategi nama individu adalah bahwa perusahaan tidak kedinginan reputasinya dengan produk. Jika gagal atau tampak mempunyai kualitas rendah,
nama atau citra perusahaan tidak terluka. Jadi dalam penetapan merek ini kita harus mempunyai keputusan, yaitu strategi pertamanya itu ada nama individu. Jadi nama individu ini saat kita mengeluarkan produk, pasti kita kan nggak mau dong citra perusahaan apalagi jadi tidak bagus karena nama individu tersebut. Jadi kita harus menjaga nama atau citra perusahaan. Yang kedua ada nama keluarga selimut, yaitu perusahaan menggunakan merek korporat perusahaan mereka untuk seluruh produknya. Biaya pengembangan dengan nama selimut lebih rendah karena kita tidak perlu melakukan riset atau nama atau menghabiskan banyak uang atau biaya untuk iklan guna menciptakan pengakuan merek. Yang ketiga ada nama keluarga terpisah untuk semua produk, contohnya Sears menggunakan nama keluarga terpisah semacam Kenmore untuk peralatan rumah tangga, pengrajin untuk berkakas, dan Hallmark untuk instalasi rumah tangga. Yang keempat ada nama korporat ditambah nama individu, contohnya Kellogg menggabungkan nama korporat dengan nama individu dalam Kellogg's Rice Krispies, Kellogg Raisin Bran, dan lain-lain. Begitu pula dengan Honda, Sony untuk produk mereka. Selanjutnya ada perluasan merek. Perluasan merek yaitu ada keunggulan dan kekurangannya. Keunggulannya yaitu meningkatkan peluang keberhasilan pada produk baru. Efek umpan yang kedua ada efek umpan balik yang positif. Dan kekurangannya perluasan merek itu ada dilusi merek. Dilusi merek itu kondisi di mana suatu merek memiliki persamaan, namun tidak saling berkompetisi satu dengan yang lainnya, sehingga tidak menimbulkan kebingungan terhadap konsumen. Terus yang kedua ada kanibalisasi. Kanibalisasi produk itu atau kanibalisasi merek induk itu kerugian. Jadi kayak kerugian dari sebuah penjualan yang disebabkan oleh pengenalan perusahaan terhadap produk baru. Jadi kalau misalkan kita tuh di produk yang lama tuh udah kayak berkembang gitu kan, terus tiba-tiba ada produk baru lagi. Jadi konsumen yang udah beli di produk lama pasti kan perusahaan juga akan mengalami kerugiannya itu. Jadi kayak konsumen tuh akan harus mengenal lagi, harus mengetahui lagi gitu pada produk-produk tersebut. Terus yang ketiga ada kehilangan peluang menciptakan merek baru dengan citra unik dan ekuitasnya sendiri. Portofolio merek. Portofolio merek adalah kumpulan semua merek dengan lini merek yang ditawarkan perusahaan tertentu untuk dijual dalam satu kategori atau segmen pasar tertentu. Karakteristik portofolio yang optimal adalah kemampuan setiap merek di dalamnya untuk memaksimalkan ekuitas bersama-sama dengan merek di dalamnya. Kesimpulannya, yang pertama ada inti ekuitas merek. Inti ekuitas merek terletak pada nilai-nilai inti, kesadaran, persepsi positif, dan kesetiaan pelanggan. Yang kedua ada proses berkelanjutan, menciptakan dan mempertahankan ekuitas merek memerlukan dedikasi, inovasi, dan respon yang terus-menerus terhadap pelanggan. Yang ketiga ada inovasi dan respon. Inovasi dan tanggapan yang baik terhadap pelanggan adalah kunci keberhasilan dalam membangun ekuitas merek yang kuat. Yang keempat, pentingnya pengukuran, yaitu evaluasi terus-menerus melalui survei pelanggan dengan analisis kompetitor diperlukan untuk memastikan strategi merek berjalan dengan optimal. Yang terakhir
sudah ada misi jangka panjang membangun ekuitas merek bukanlah akhir, melainkan perjalanan terus-menerus menuju merek yang disukai dan dapat diandalkan. Oke, sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.